Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata, buka telinga, buka hati, dan buka nalar kita. Iya kabarin dah, sehat semua toh? Nah, kita kembali melanjutkan obrolan tentang comblang capres. Ini yang part ketiga ya. Part pertama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan Pak Anies. Yang kedua kemarin Kiai Haji Taj Yassin Maimun dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, yang ketiga ini sosok yang juga potensial bisa kita jodohkan dengan Pak Anies. Namun saya disclaimer dulu. Jadi gini dah, jodoh itu yang menentukan, ini jodoh atau tidak itu yang menentukan Tuhan. Nah, kalau kawin, yang mengawinkan itu bisa jadi Pak Mudin, bisa jadi KUA, bisa jadi di gereja, atau mungkin di tempat-tempat ibadah dengan pemuka agamanya masing-masing. Nah, cuman yang nyomblangi itu biasanya banyak, dari temennya bisa, ada siapa saudaranya bisa, yang jodoh yang nyomblangi lah itu istilahnya. Nah, kalau di ini yang menjodohkan itu jodoh sampai nanti ini pasangannya sampai akhir masa jabatan sakinah mawaddah warahmah apa enggak, itu tetap yang menjodohkan adalah Tuhan, itu nggak bisa ditawar. Nah, cuman yang mengawinkan adalah parpol kalau di capres ini. Nah, yang nyomblangi siapa ya? Kita aja bisa nyomblangi. Kita kan hari ini kita coba ikut nyomblangi tokoh-tokoh yang mungkin cocok buat Pak Anies Rashid Baswedan. Dan tokoh yang satu ini tidak perlu diragukan lagi, urusan kredibilitas, kapabilitas, segalanya dia punya. Dan menurut saya juga untuk kondisi yang sekarang ini juga sangat cocok. Maksudnya kondisi di mana dunia ini sekarang lagi banyak perang, keamanan di tingkat kawasan teritorial juga perlu selalu terjaga dengan baik apa segala macam. Maka menurut saya Pak Anies juga harus mempertimbangkan sosok satu ini. Beliau adalah Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Nah, beliau ini Muhammad Andika Perkasa, SE, MA, MSc, MPhil, PhD. Nah, ini gelarnya banyak banget ini. Cuman memang beliau ini sosok, kalau S1-nya di Universitas Manajemen di Universitas Terbuka ya, cuman karena beliau waktu itu kan mungkin pendidikan juga di militer, lalu strata 2-nya mulai di Amerika, dan beberapa universitas di Amerika semua beliau jalankan. Nah, beliau ini nama lahirnya sebenarnya Franciscus Saverius Emmanuel Andika Perkasa. Jadi memang dulu beragama non muslim, terus beliau menikah dengan putri dari Jenderal Hendro Priyono. Nah, sejak menikah itulah beliau memeluk agama Islam. Nah, jabatan-jabatan yang beliau pegang itu banyak banget lah, dari Letnan 1, Letnan 2, komandan apa itu banyak sekali. Pada saat kapten dia jadi komandan di Kopassus segala macam, terus sampai jabatan-jabatan beliau dari mayor, letnan, kolonel segala macam, itu pendidikannya lulusan terbaik dari pendidikan itu banyak sekali, nggak perlu kita sebutkan. Tapi yang perlu, hal yang hari ini kita angkat adalah kenapa Pak Anies harus memilih beliau sebagai wakil presiden. Yang pertama, menurut saya Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa ini sangat cocok di situasi yang saat ini banyak genting di dunia ya. Satu, karena terjadi beberapa perang di beberapa negara, Rusia, dan sampai hari ini masih terjadi peperangan. Belum lagi di beberapa perang saudara di Afrika beberapa waktu kemarin, di Sudan segala macam, mulai ditariknya semua orang-orang Indonesia di sana karena di sana terjadi perang saudara di sana. Terus memanasnya Laut Cina Selatan, terus juga Samudra Hindia, dan ini semua berbatasan dengan Indonesia. Jadi gini dah, kita ini
harus cerdas memilih. Maksudnya kita harus bisa meraba ke depan ini trennya dunia seperti apa. Saat ini Amerika yang sedang banyak collab karena utang segala macam. Di samping itu juga semakin menguatnya Tiongkok segala macam. Kita harus cerdas memilih. Maksudnya tidak untuk kita ikut kubu sana dan kubu sini, tapi paling tidak dengan kita memilih pemimpin yang benar, yang baik, yang punya kredibilitas, maka dia akan tetap bisa menjaga marwah NKRI, menjaga marwah negara kita, dan tetap bisa diterima di semua sisi dunia. Jadi ikut menjalankan perdamaian dunia yang abadi. Itu juga tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Politik kita yang bebas aktif, tidak ikut blok sana, tidak ikut blok sini. Harapannya seperti itu, tidak seperti yang sudah berjalan ini, yang sana justru memandang kita ini ngeblok ke, misalkan Amerika nih melihat kita ini ngebloknya kayak Tiongkok misalkan. Tiongkok melihatnya kita ini ngeblok ke Amerika. Jadi sangat gak strategis. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin kita ini tidak terlalu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di kawasan teritorial ini. Nah, ini yang pertama menurut saya, manfaat atau apa ya, hal yang baik yang bisa kita terima jika beliau ini menjadi wakil dari Pak Anies Rashid Baswedan. Yang kedua, background dari Pak Andika Perkasa ini karena beliau pernah menjadi Panglima TNI, punya link di TNI, dia tahu persis bagaimana intelijen bekerja, bagaimana dia terima informasi dari intelijennya dia, segala macam, dan semua bekerja. Sandi-sandi negara dia kuasai waktu dia menjabat sebagai Panglima TNI. Dia tahu sisi-sisi mana titik lemah yang harus ditutup pada saat pemilu nanti. Misalkan kita ingat nih, Pak Gatot Nurmantio waktu dulu pernah mengutarakan statement menyampaikan bahwa ada sekitar 150.000 senjata masuk dari Tiongkok, dan itu senjata masuknya di mana dia tahu, dia langsung tembak. Itu senjata buat apa? Instansi itu tidak memerlukan senjata. Kenapa harus mengadakan senjata yang sedemikian itu? Mau berperang dengan kita sendiri? Apa kita mau perang saudara atau bagaimana? Makanya akhirnya senjata itu diamankan. Beliau tahu sebagai Panglima TNI waktu itu, dia tahu ada senjata masuk, ada ini karena dia punya basis badan intelijen. Beliau pun ini, Pak Andika Perkasa ini juga saya yakin punya basis intelijen yang sangat kuat, sehingga pada saat nanti pemilu dicurangi, pada saat nanti pemilu ada trik dan kecurangan yang masif atau mungkin tidak masif pun sudah bisa diketahui oleh beliau. Nah, itu akan menambah kekuatannya Pak Anies. Menurut saya begitu. Gimana menurut Muda? Di samping juga ini dulu kalau kita boleh sejenak ke belakang, dulu ada intelijen yang bekerja, menurut saya ya, ada intelijen yang bekerja yang dengan sangat masif, sehingga tahun 2009 itu semua partai itu bisa, teman-teman saya nyalek itu ya, itu cerita ke saya bahwa saya itu sudah bekerja habis-habisan, sudah melakukan hal yang sedemikian rupa untuk kampanye, tapi kok nggak jadi ya. Tapi di sisi lain ini 2009 ya, di sisi lain ada partai yang calegnya itu ngomong gini, saya ini loh nggak ngapa-ngapa kok ya jadi gitu. Bahkan di partai itu saya ingat di daerah Bengkulu, suatu kecamatan di daerah Bengkulu, itu ada yang calegnya cuma 1, tapi di situ dapat kursi 2. Itu luar biasa. Itu karena ya yang bekerja ini adalah intelijen. Saya tahu ini intelijen yang bekerja. Sebenarnya hal ini akan diulang kembali pada saat 2019, sehingga memang PDIP naik waktu itu. Tapi karena tidak maksimal, karena ya satu yang dihadapi adalah Prabowo yang juga orang militer. Akhirnya tidak terlalu berhasil. Mungkin kalau berhasil, PDIP yang startnya awalnya di 19%, mungkin tidak cuma dapat 20-an persen sekarang, bisa jadi bisa dapatnya 25 atau mungkin naiknya bisa sampai hampir 30%. Yang dulu udah sempat di survei, dikeluarkan hasil survei yang mungkin di angkanya di sekitar itu. Namun oke lah, tidak masalah. Maksudnya hal-hal yang menurut saya
ini bisa jadi nilai plus buat Pak Amin kalau Pak Andika ini jadi wakil presidennya. Nah, itu bisa sama-sama maksudnya menjaga supaya pemilu ini jujur, adil, dan luber. Kalau dulu istilahnya luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang ketiga sebenarnya beliau berdua ini sama-sama lulusan Amerika, lulusan luar negeri. Jadi nggak timpang, pendidikannya nggak timpang. Jadi nggak satu misalkan lulusan lokal, yang satu lulusan luar negeri sehingga timpang. Jadi misalkan ada kegiatan-kegiatan apa nggak bisa saling menopang. Tapi menurut saya ini dua hal yang cukup sinergi menurut saya. Cuman ada hal-hal yang saya khawatirkan agak mungkin untuk percomblangan ini, perjodohan ini yang kita coba usahakan ini, mungkin ada dari segi-segi yang lain yang mengakibatkan tidak terjadi nantinya. Itu diantaranya beliau juga, Pak Andika ini kan bukan orang partai. Nah, apakah partai-partai yang mencalonkan Pak Anies ini juga mau mengambil beliau gitu kan? Pertama itu. Yang kedua juga beliau ini orang militer. Yang ditakutkan selama ini kan selalu apakah orang yang militer bisa menjalankan pemerintahan civil society. Mereka mengkhawatirkan militer terus akan membawa ke pemerintahan militer. Tapi menurut saya enggak, karena beliau orang yang cukup punya landasan keilmuan yang cukup qualified, lulusan luar negeri dan paham segala macam. Kalau giroh kebangsaannya sama, saya pikir bisa klik. Yang ketiga, hal yang menurut saya akan menghambat terjadinya perjodohan ini, percomblangan ini, masih banyaknya seniornya Pak Andika Perkasa yang masih berambisi jadi wapres. Itu mungkin nanti nggak tahu beliau enak atau nggak enak atau apa gitu. Masih ada Pak Luhut Binsar Panjaitan, masih ada Pak Muldoko, masih ada Pak Gatot Nurmantio, Pak Adi, masih ada Pak Hari Cahyanto, masih ada Pak Riamizat Yakudu. Ya masih banyak lah yang masih pengen jadi cawapres, pengen memimpin negara, termasuk juga Pak Wiranto misalkan. Ya kalau ada yang nawarin pasti beliau mau lah. Coba kita analisa 1-2 hari ke depan, kita coba analisa ini memungkinkan atau tidak. Teman-teman melihat ini sesuatu hal yang baik atau tidak. Kalau baik kita dorong supaya ini menjadi semakin viral dan partai-partai mulai melirik ini. Yang penting tetap kita syukuri perbedaan dan selalu kita ikhtiarkan persatuan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.